dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Peserta bahasa Al-Quran, kita masih di seputar surat Al-Hijr ya. Sekarang kita teruskan lagi ayat 42 ya. Kemarin sudah ada putusan bahwa ada orang yang tidak bisa tergoda, ada orang yang tidak bisa digoda. Itulah namanya al-mukhlasina atau ibadakal mukhlasin. Jadi ini salah satu orang ibadakal mukhlasin ini orang yang sudah dipelihara sehingga dia sadar sekali bahwa termasuk yang kita bicarakan tadi, kehidupan di dunia itu dia tahu bahwa di dunia hanyalah ibaratnya namanya darul a'mal. Darul a'mal adalah dar artinya kampung, a'mal bekerja atau berusaha untuk akhirat ya. Sedangkan di akhirat namanya darul jaza, hanya menerima amal yang di dunia. Sekarang ada dijawab lagi, ini kan mukhlasin, di masih keterangan itu. Sekarang ada ini beberapa kata, coba kita teropong, kita telusuri dengan kajian bahasa. Jadi kita lihat bentuk kata dulu, setelah mengerti bentuk kata, baru apa fungsi kata, setelah mengerti fungsi kata, lalu apa terjemah. Karena dia bahasa Arab, setelah dibaca terjemah, baru apa maksud. Jadi ini gunanya dibaca, terus seperti yang disebutkan sebelumnya, membaca Al-Quran berarti membuat kita supaya bisa gelombang atau garis atau tempat kita berdiri sejalur dalam rangka memihak atau mengikut Allah. Kalau tidak lagi membaca Al-Quran, ya maksudnya membaca mengerti, berarti kita sudah di luar jalur. Habis, sesat, sia-sia, tidak menentu. Yang disebut dengan ayat sebelumnya, ya'mahun, ya, ya'mahun, enjang-enjuk. Nah, sekarang coba lihat ayat surat Al-Hijr, surat 14 ya. 10 surat Yunus. Kalau 11 surat Hud. Ini yang dihafal oleh si Ziyad tadi payah, dia sampai 5 aja surat teringat, tapi kencang juga dia. Jadi 10 surat apa Ziyad? Nggak tahu katanya. 10 adalah surat Yunus. Kalau 11 surat Hud, kalau 12 surat apa itu Ziyad? Orangnya tampan, cantik, gagah. Yusuf, pernah ingat ya? Yusuf. 13 adalah Ar-Ra'du. 14, ini dia. Al-Hijr. Baru nanti 15 adalah apa? Ibrahim. Habis Ibrahim 15, 16 An-Nahl. Habis An-Nahl 17 Bani Israel.
Ini lagi satu yang mudah mengingatnya. 18 apa? 18. Surat Kahfi. Itu dia ya. Kahfi. Nah, di mana Jad bertanya juga di mana doanya tepung yang ada Rabbana atina min ladunka rahmah. Sebab di buku mengajinya ada dalam surat Kahfi yang ini ayatnya. Oh, di sini. Rupanya ada lagi doa ayat kursi. Dicoba ayat kursi panjang. Terus tanya, sudah berapa ayat? Jad? Belum. Sudah berapa ayat? Belum. Sudah selesai. Walau berapa ayat? Nggak tahu. Kayaknya kan baca Al-Quran baru gini-gini loh. Lihat Al-Quran. Lihatlah ayat berapa itu? 255. 155 atau 255? 255. Terus sampai 255 bacanya. Pas berapa ayat? 1 katanya. Panjangnya. Iyalah. Jadi itu kalau apanya. Tapi kalau mulai mengaji membaca mulai. Coba ini dilihat di ayat 42. Coba dibaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa jangan man ittaba'aka minal ghawin. Terus Wa inna jahannama lamau ajmain. Lamau atau limau? Lamau. Lau ya. Ya. Lamau itu ya. Lamau iduhum ajmain. Terus Laha sab'ata. Iya sab'ata. Sab'atuna. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum maqsumun. Maqsumun. Coba dipelajari dulu seperti yang disebutkan tadi. Kita pertama meneropong dengan 3 model. Apakah ini huruf, apakah ini isim, apakah ini fi'il. Coba inna dulu, inna. Inna masuk ke pola mubtada khabar. Yang inna itu apa namanya? Isim, fi'il, huruf. Huruf. Iya. Ya, biasanya disebut huruf nawasih. Ya, huruf membuyarkan susunan mubtada khabar gitu. Biasanya kan mubtada khabar itu mubtadanya marfu, khabarnya marfu. Lalu dirobahnya mubtadanya. Berarti berbeda dengan kana. Kana begitu juga, kana dan saudaranya. Maka populernya orang ini disebut isim kana. Isim kana dicari, itu mubtadanya. Kalau ini isim inna, kabarnya namanya kabar inna. Kalau ini mana isim inna ini atau mubtadanya? Inna ini. Ini kan berarti inna adalah dia, lagi pula. Inna, entah mau atau enggak ya. Oh ya, kan sudah berarti itu. Nah, inna ini dia adalah namanya huruf ya, ataupun disebut kalau dalam kelompok huruf-huruf bermakna namanya huruf penegas. Tapi dia disebut juga sebagai ada isim innanya. Mana mubtadanya ini? Mubtadanya ini yang dekat inilah. Tapi ibadi. Tapi ini yang kaji orang pemula itu. Apapun kata sia ini,
Siapapun yang mendekat dengan saya, terpaksa baris bawah. Ini tidak masalah. Karena yang di baris bawahkan itu kata benda. Kata benda kan boleh baris bawah, boleh baris depan, boleh baris di atas. Baris depan dhammah, boleh baris di atas. Yang nggak boleh sama kata benda, mati. Tapi kalau fiil, ada juga tandanya, baris tanda i'rab namanya. Fiil boleh baris di atas, fiil madi, fiil yang masuki inna, yang dimasuki an, lan, kemudian bisa mati kalau masuk lab. Sudah itu bisa baris depan kalau fiil mudhari sendiri di awal tunggal. Yang tidak boleh sama fiil adalah mati. Mati boleh sama dia, yang tidak boleh sama fiil baris bawah. Sekarang ada ya biasa saja. Jadi mana mubtada atau pokok kalimat dari inna? Ibadi. Kenapa nggak baris di atas? Ya kan ini dipaksa ini. Jadi tetap dia barisnya ibadi. Kenapa berganti pula? Ibadi ya. Oh, yang lain pula katakan tentu ya. Yang ibadi ya mesti baris gitu. Memenuhi syarat di mubtada'i ya, kenapa nggak baris marfu? Ya kan marfu itu sebenarnya. Cuma karena dipaksa ya ini maka ibadi. Inilah mubtadanya. Jadi mubtada daripada inna adalah ibadi. Ibadi. Ibadi inilah mubtadanya. Cuma ada ya. Cuma kalau dipelajari lagi, ini bentuk kata benda. Kata benda ini banyakkah ini atau dua atau satu? Ibadi. Ibadi ya. Ibadi Satu. Kalau ini satu apa duanya? Ibadani. Ini sudah banyak. Cuma banyaknya ini namanya banyak taksir. Bisa nggak menerka apa bentuk tunggal daripada ibadi ini? Abada. Abdan. Ya, abdan atau abdun, abdin. Kalau abdun satu, hamba atau budak. Kalau dua budaknya Abdani. Abdani. Kalau banyak budaknya ibadi. Ini dia bisa ibadi, lihat keadaan lah. Kalau dia nanti bersambung dengan ya, paksa ibadi. Kalau dia jadi objek, maka ibadah. Kalau dia mubtada, mungkin atau fa'il, ibadi. Makanya ada ibadur rahman. Inilah mubtada dari inna. Lalu kalau ini mubtadanya, mana pula khabar? Mesti begitu. Coba terkas saja ke belakang. Mana kabarnya ke belakang ini? Dari mana sampai ke mana? Laisa laka alaihim sultan. Sampai ke belakang. Laisa laka alaihim illa manittaba'aka minal ghawin. Itu jumlahnya ini menjadi jumlahnya ini menjadi apa? Menjadi khabar dari ibadi. Pak Kadek teleponnya bekolah. Mangisi atu awak lagi saya semua. Jadi inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Itulah dia. Menjadi khabar dari ibadi. Ya. Kalau tidak pun ada inna ini, berarti tetap juga di pokok kalimat dibaca ibadi. Ibadi laisa laka alaihim sultan, kata Allah. Illa manittaba'aka minal ghawin. Jadi ini menjelaskan daripada ini mukhlasin ini. Kan kata setan akan kugoda semuanya. Melainkan
hamba-hambamu, kan ibadin, hamba-hambamu di antara mereka yang sudah dipelihara, yang sudah mukhlas. Kata Allah, itu sudah kewajibanku atau sudah aku yang bertanggung jawab. Maka diterangkan di sini pakai penegas, sesungguhnya hamba-hambaku, baru dipakai lagi. Berarti ini khabar ya, terus kemari khabar. Jadi kalau ibaratnya khabarnya ini dikasih misalnya sampai ke sini, semuanya nanti dikhabarin. Dikasih ini, terus dikasih tanda kuning, tanda khabar. Tanda khabar dari apa? Dari ibadi. Sampai ke sini khabarnya. Kalau ini di apa kembali, di apa namanya? Ditelisik. Kalau diuraikan pula, mulai kembali lagi. Laisa. Ingat nggak laisa? Diulangi lagi menguraikannya. Laisa sebagai apa? Huruf nida. Ya, menidakkan, tetapi dia laisa ini adalah saudara dari si Kana. Dia menidakkan memang saudara si Kana. Jadi Kana lawan dari ini cara bekerjanya. Dia merusak susunan kalimat juga. Tapi laisa ini, coba cari. Kalau begini, tentu dia ada mubtadanya pula, ada khabar. Karena kan begitu juga. Mana mubtada laisa? Coba cari ke sini. Ingat, jangan terpedaya ini jar majrur didahulukan. Mana pokok kalimat dari laisa? Itu makanya Al-Qawin. Al-Qawin bukan. Ini. Ini kan dijarkan ini. Itu makanya dikasih ini berbaris depan. Mudah-mudahan bisa ditatakok ke siko. Diterka ke sini. Mana pokok kalimat atau isim laisa? Ini dia. Ke sini perginya. Kan jauh ke belakang. Berarti dia mubtada itu. Ke sini perginya. Jadi kalau dibalikkan, laisa sultan. Laisa sultan alaihim laka. Cuma didulukan lakanya. Jadi berarti sultan. Kalau mubtada dari Kana kan tidak berubah. Atau mubtada dari laisa. Yang berubah mubtada ini. Ini maka nggak nampak perubahannya karena disandera oleh ya. Jadi laisa, ini khabar apa mubtadanya? Khabarnya mana? Khabarnya ini alaihim laka. Jadi alaihimnya di sini, letak lakanya di belakang. Jadi pokoknya laka alaihim menjadi khabar dari sultan. Sultan ya. Kalau diterjemahkan menurut perkata, lihat terjemahkan perkata. Sesungguhnya hamba-hambaku. Akunya siapa ini? Allah. Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku. Kata Allah. Laisa. Maksudnya hamba-hambaku yang ini. Yang ibadah kal-mukhlasin ini. Sesungguhnya hamba-hambaku yang mukhlasin itu, kata Allah kepada setan, laisa laka alaihim sultan. Tidak ada khusus bagimu, hai setan, atas mereka hamba-hambaku itu. Apa yang tidak ada? Kekuatan. Sultan. Sultan. Ya, sultan itu artikan yang berkuasa. Sultan Deli Serdang. Sultan, apalagi banyak sultan. Sultan Brunei. Jadi, tidak ada bagi engkau, hai setan, atas mereka hamba-hambaku ini, kekuasaan atau jalan untuk menggoda dia. Dan setan pun mengatakan juga. Itu makanya Allah mengatakan di sini. Qala haza siratun alayya mustaqim. Pokoknya itu urusan. Maka tidak ada jalan bagi engkau menggoda. Illa katanya.
Kalau illa ini, kalau dilihat ini illa Istisna. ini huruf Istisna. huruf istisna. Sini tapi nggak berlaku sebenarnya. Apa alasan tidak berlaku? Karena ketemunya min. Karena bertemu ini Oh, kan ada. Kalau laisa. istisna itu kalau ada arti tidak di depannya, maka dia tidak ada lagi apanya, tidak ada mustasna minhunya. Berarti rukunnya batal. Kalau istisna itu kan 3, ada huruf istisnanya, ada mustasna yang dikecualikan, terus ada tempat pengecualian. Kalau ini kan dengan ada tidak, kan berarti isbat jadinya. Kalau ada tidak, ada illa tidak, tetap, itu arti isbat. Jadi tidak ada bagi engkau, hai setan, atas mereka hamba-hambaku itu kekuasaan atau kekuatan. Jadi berarti tetap, tidak ada bisa dikecualikan. Kecuali orang, gitu. Kecuali orang, man ya, ini man dibaca. Ini fi'il di belakang. Kecuali orang, manit, asalnya ittaba'a. Kalau ittaba'a bentuk apa? Ittaba'a saja. Ittaba'ah fi'il madi. Iya, fi'il madi. Mana fa'ilnya? Tersembunyi. Tersembunyi anta. Oi. Kalau fi'il madi taba'ta hendaknya ittaba'ta, ini enggak tersembunyi. Ini kan kotak pertama baru ini. Ittaba'a. Huwa. Balik huwa ini kemana? Dekat sini. Keman. Jadi kecuali orang atau siapa orang lah ya, kecuali orang yang mengikut ittaba ini, yang tabau bahasa Minang sudah bisa taba'a. Kecuali orang yang mengikut dianya orang akan engkau. Balik ke setan. Siapa itu yang mengikut daripada engkau? Minal ghawina. Minal ghawina. Minal ghawina. Ghawina itu artinya kan sudah bentuk jamak muzakkar ini. Jadi kecuali orang yang mengikut dianya orang akan engkau. Itulah orangnya dari minal ghawin. Orang-orang yang melampaui batas atau orang-orang yang sesat, orang yang begawa. Ada dulu waktu di Natal dulu di Batahan dulu. Gawat, gawa wa Ustadz. Begawa. Begawa itu berarti hilang pedoman, terombang-ambing. Gawa wa itu. Jadi kecuali orang yang mengikut akan orang itu engkau, itulah kelompok-kelompok orang yang begawa, orang yang melampaui batas, orang yang hilang pedoman. Kalau itu ya bisa digoda oleh setan. Jadi setan sebenarnya dia sebenarnya enggak tugasnya hanyalah menggoda-goda, memang kan sudah ada ayat di atas. Aku sebenarnya hanya mengkijap-kijap saja, merayu-rayu saja. Sebenarnya daya aku nggak ada, cuma kalau kamu tergoda ya salah kamu sendiri. Salah sendiri. Kenapa diikut katanya? Jadi itu begitu dia. Kata Allah itu kecuali orang-orang yang begawa. Baru di sini lagi. Ingat, inna mana pokok kalimatnya inna? Inna pokoknya Jahannam. Itu maka barisnya ini kemana? Di atas Jahannam. Jahannam. Ya, Jahannam ini di hukum mu'annas ini, tapi dia enggak dimasalahkan. Ini dibaca mau idun enggak? Dalam ayat baris 2 baris depan apa enggak? Wah, inna ya mau idun mana? La mau. Oh, inna jahannam la mau iduhum. Iya. Oh iya. Berarti enggak diidafatkan, disandarkan ke sini kepunyaan. Jadi du saja ya. Kalau la di sini sama ayatnya ini innal insana lafi khusrin.
Berarti la yang di sini ini la apa namanya? Berarti sama ini. Dia kan penegas. Ini penegas juga. Jadi sesungguhnya neraka jahanam, sesungguhnya neraka jahanam, baru sungguh di sini lagi. Ini mau idu jadi apa? Mau iduhum. Mau iduhum. Ini mau idu semuanya. Pokoknya ini kan mau iduhum ini kan mudhaf ilaih atau kepunyaan. Termasuk la ini. Tapi kalau direken la penegas. Ini kenapa barisnya mau idu? Ingat yang inna itu yang dirobahnya yang mana? Pokok muftadanya atau khabar? Muftada. Berarti khabarnya baris. Itu khabar. Ya. Berarti khabar dari Jahannam. Kalau kana yang dirubahnya khabar itu, muftadanya tetap seperti sultan ini, laisa ini. Itu seputar-putarnya. Makanya kata sebagian kawan itu rancak terjemah saya mengapa raja ikono alun terasa lamaknya lah. Jadi itu gunanya di sini. Jadi sesungguhnya neraka jahanam sungguh. Ini kata Allah ini, sesungguhnya neraka jahanam sungguh mau'iduhum. Mau'id ini artinya janjian mereka. Itulah tempat mau'id, itulah yang dijanjikan. Mau'id orang yang menepati janji. Ya, wa'ada janji. Kalau mau'id kan berarti berbentuk isim fa'il. Berarti sungguh orang yang menepati janji mereka. Jadi janji mereka ini adalah mau'id. Mau'id mereka mana? Neraka jahanam. Pakai sungguh, dua ini sungguhnya. Sungguh neraka jahanam. Sungguh tempat. Baru di sini adalah ajma'ina. Ini menjadi apa seperti ini? Ajma'in. Masih ingat saudara, ada ba'du, ada kullu, ada ajma'. Itu namanya adalah taukid. Apa namanya? Taukid penegas. Taukid makna atau taukid lafat. Taukid lafzi, lafat ya. Penegas yang menegaskan. Jadi banyak penegasnya sini. Ini penegas, ini pun penegas, ini pun penegas. Coba kalau menurut letterlek dan sesungguhnya neraka jahanam sungguh tempat kembali atau tempat janjian mereka. Ajma'in, semuanya mereka yang begawa ini. Siapa yang begawa-begawa semuanya. Coba terjemahkan 41 itu sama 42 sama 43 itu. Apa terjemah teks yang supaya mudah bagi orang awam belajar. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku. 42 ya, 42 ya. Ya. Sesungguhnya kok 42 itu? Ya, sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Gitu aja ya. Apa tadi? Sesungguhnya kamu iblis langsung di sini kuasa, tuh. Tentu kemari lompatnya. Sesungguhnya kamu iblis ke sini. Terus tidak kuasa. Tidak kuasa. Tidak ini tidak. Tidak ini tidak. Ini sultan. Jadi sesungguhnya bagi engkau atau kamu iblis tidak kuasa. Terus apa lagi? Kecuali gitu aja kan? Atas hamba-hambaku. Berarti sini pasti pakai sini. Atas hamba-hambaku. Jadi atasnya ini diambil, kemudian ke sini perginya. Yang mereka ini enggak lagi. Itu katanya pemborosan bahasa Indonesia gitu yang bagus tuh. Iya. Kalau di sini enggak berulang-ulang. Sesungguhnya hamba-hambaku, ini khusus hamba-hambaku ini. Hamba-hambaku yang tersebut di atas itu. Kalau itu kan sesungguhnya
engkau iblis, engkau jadinya disesungguhkan. Jadi sesungguhnya engkau iblis, ke iblis perginya. Kalau di Quran enggak, sesungguhnya hamba-hambaku, itu ditekankan, diutamakan ini dulu. Kalau ini sesungguhnya engkau iblis, ke iblis penekanannya. Itu bedanya. Kalau terjemahan yang menurut kata bahasa Indonesia begitu terjemah yang bagus. Kalau menurut bahasa Al-Quran tidak, ya memang begini adanya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak tidak ada bagi engkau, hai iblis, atas mereka kekuasaan. Gitu. Jadi diutamakan hamba-hambaku. Kalau yang tadi kan enggak, sesungguhnya engkau iblis tidak ada kekuasaan atas hamba-hambaku, gitu. Jadi atas hamba-hambaku belakangan jadinya. Jadi itu bedanya ya. Jadi walaupun kata orang kan salah begitu bunyi bahasa Indonesia, salah lah, tapi begitulah jalan bahasa Arab. Jadi inna ibadi, itu makanya jadikanlah aku menjadi hamba engkau Tuhan. Maka hambaku. Jadi sebenarnya murah. Maka kadang-kadang bertanya peserta bahasa Arab ini kan kadang-kadang bertanya bagaimana caranya supaya bisa kita selalu menyadari Allah. Makanya saya jawab sebenarnya mudah cara teorinya. Misalnya selama kita masih menurut dalam keredaannya sudah segaris, sudah segelombang. Tapi kalau sudah mulai menyimpang, berarti tidak lagi. Nggak akan bertemu dengan apa lagi. Itu mudah aja. Jadi itu makanya bisa dirasa-rasakan. Jadi kadang-kadang tidak pun tinggi pengajian orang, dirasakannya saja. Kalau sudah bertukar pandangan dalam hidupnya, ada yang cemas, ada yang begini, berarti sudah di luar garis itu. Kalau orang yang sudah dalam garis menurut Allah, tenang-tenang aja. Itu bedanya. Jadi menghadapi seluruh masalah di dunia ini memang itu aja. Lain dari itu nggak ada. Jadi sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagi engkau khusus, hai setan, hai iblis, atas mereka hamba-hambaku itu kekuasaan. Kecuali orang atau hamba, boleh satu orang hamba yang mengikuti dianya engkau. Kapan diikutinya? Kalau dilihat pelajaran yang lama, apa penyebab orang bisa mengikuti setan? Kalau dilihat ayat sebelumnya. Karena mengenai wanita, apalagi anak-anak, harta. Anak-anak ini maksudnya bagaimana anak-anak bisa sekolah, bagaimana anak bisa dapat pelajaran, pekerjaan. Kan banyak orang yang salah jadi melanggar, berarti di luar garis jadinya. Apalagi untuk dapat kendaraan, untuk dapat harta mas perak, untuk dapat sawah ladang, itu. Tapi kalau orang-orang yang mukhlasin, ngerti dia, saya sudah tidak akan keluar dari jalur. Itulah kelompok minal bagawa. Begawa itu. Ya. Minal begawa. Baru Allah mengatakan, coba ini apa terjemah yang 43? Coba. 43. Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Ya, pengikut setan ya. Dan setan sungguhnya jahanam la mau'idun, sungguh. Ya, inilah sungguh. Mau'id ini kan berarti orang yang berjanji, berarti tempat janji mereka. Ya, jadi sesungguhnya neraka jahanam oleh mereka. Ya, janji. Jadi mau'id ini kalau yang dijanjikan itu sebenarnya kan mau'ad. Kalau mau'id berarti mereka lah yang menepati itu jadinya. Dikhususkan mereka orang yang melaksanakan pemenuhan janji. Jadi pemenuhan janji mereka ini Allah sudah membuat bahwa ini adalah isim fa'il kan, orang yang menepati janji mereka, yaitu neraka jahanam.
Jadi sungguh. Di sini dua sungguhnya. Kenapa Allah pakai sungguh-sungguh? Supaya terbangun jiwa manusia. Artinya terkejut, dikasih dobrakan. Penekanan. Penegas, banyak penegasnya. Sungguh. Neraka jahanam. Sungguh. Itu tempat atau yang sebagai teman atau tempat mereka kembali. Ditambah lagi. Semuanya. Tidak ada yang lolos. Maksudnya yang mengikuti daripada kau. Terus di sini lagi Laha. apa bacanya? Coba diterka-terka saja dulu. Kalau laha ini kan laha ini sudah tahu kita ini. Laha ini apa ini? Laha. Baginya neraka. Iya, itu kan terjemah. Kalau bahasa apa? Iya kan huruf jar, dijarkan. Jar majrur ya. Coba diterka ini dibaca sab'atu sab'ata sab'ati. Sab'atu. Ditulis sab'atu ya. Enggak mau dia. Mesti di apa dulu dimajukan sedikit. Itu terlalu maju sedikit. Enggak apa-apa ya. Sab'atu. Ini. Sab'atu tapi ini dibuat abwaban, abwabin, abwabun. Abwabin. Pakai tanwin kan? Berarti mensifati ya? Enggak. Terangkan. Ya, menerangkan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Karena ini sab'atu. Cuma yang jadi pertanyaan, sab'atu ini jadi apa gunanya? Coba terka. Baru dikasih ijazah. Ini dahulu laha ya. Khabar. Khabar. Ini yang khabar. Berarti mubtada lah. Jadi mubtadanya belakangan. Aturannya kan ini di belakang. Ini didulukan. Jadi sab'atu abwabin. Laha. Gitu. Sab'atu abwabin laha. Jadi kalau laha hanya kemana kembalinya ke neraka jahanam. Ya. Kan dihukum anas. Jadi bagi neraka jahanam itu atau neraka jahanam memiliki. Jadi bagi neraka jahanam itu berarti ini aslinya, ini khabarnya sebenarnya. Jadi sab'ah kan 7. Sab'atu abwab. Abwab ini bentuk apa ini? Bentuk tunggal, bentuk dua, bentuk banyak. Banyak taksir, banyak laki-laki atau banyak perempuan. Kalau banyak taksir, kalau banyak kalau tunggalnya apa? Bisa ingat enggak? Bisa menerka-nerka saja. Baba. Bab pakai tangkai ya, babun boleh, baba, babi. Kalau bab itu artinya kan satu bab atau pintu. Satu pintu. Kalau 2 pintu baban. Baban, baban. 2 pintu. Kalau banyak pintu Ba'aba. Abwaba. Jadi itu makanya mudhafun ilaih. Ini pokok kalimat. Jadi kedua-duanya jadi pokok kalimat, tapi ini mudhafun ilaih. Ini kenapa baris depan? Karena pokok kalimat. Ini kenapa ke bawah barisnya? Menerangkan sebuah itu. Jadi sab'atu abwabin. Berarti berapa? 7? 7 pintu. 7 pintu. Jadi neraka jahanam itu 7 pintunya. Baru di sini laha. Jadi dikhususkan ini. Khusus baginya neraka jahanam 7 pintu. Kalau surga ingat nggak berapa pintunya? Nggak tahu. 8. Nanti ada dalam Al-Quran. 8 pintu surga. Jadi itu yang makanya waktu membaca ini mengerti kita, tentu kita memilih pintu surga. Tidak akan memilih orang-orang yang begawa. Jadi kalau begitu, posisi kita berada segelombang dengan untuk taat kepada Allah. Kalau sudah membaca ini, mengerti kita, begini kalau hamba-hamba yang baik-baik itu nggak ada jalan, saya masuk situlah. Kalau ini neraka jahanam, saya tidak masuk situlah. Itu makanya ini namanya Furqan. Maka kalau rajin-rajin membaca Quran atau Furqan, maka berbedalah hidup
seseorang atau pandangan, pikiran, jiwanya dengan orang yang tidak mengerti. Kalau dengan akal saja, akal-akalan jadi. Jadi baginya neraka jahanam itu 7 pintu. Terus likulli, coba. La huruf jar. Anda tunggu dulu membacanya. Li kan dibaca huruf jar. Likulli terus ini apa? Ini bentuk tunggal dari ini. Likulli babin. Kenapa babin pula ini? Babin. Dia menerangkan kulli. Kulli dia menjadi juga menjadi taukid, cuma dijarkan oleh li. Ini maka dikasih tasdid ini karena ini ada nun. Jadi abwabil likulli likulli kulli ini berarti dijarkan oleh li. Ini menerangkan. Jadi bagi atau masing-masing setiap pintu minhum daripada mereka, min huruf jar. Mereka siapa ini maksudnya? Jazaa. Enggak, dari mereka ini kan ada mereka. Likulli babin minhum kan artinya mereka. Cuma kalau dalam tafsir siapa kira-kira penjelasan merekanya ini? Golongan tertentu. Ya, merekanya maksudnya mereka yang begawa ini. Jadi nanti orang yang masuk neraka itu enggak lewat satu pintu. Ada mungkin karena korupsi, ada karena mencuri, ada karena berzina, ada karena macam-macam lah. Jadi kalau pintu orang berbohong ini, kalau pintu orang yang memperturutkan ini, jadi ada 7 pintu. Masuk surga pintu pula. Orang yang berpuasa itu ada namanya pintu. Ada enggak didengar keterangan Rasulullah? Ada. Apa pintu orang yang berpuasa? Orang-orang yang Babu Salam. Babu Salam di Aceh. Enggak, itu kan pintu dia apa tuh? Babu Salam. Ada lagu, Pak. Lagu itu pintu-pintu di apa itu? Pintu di Masjid Nabawi. Namanya pintu Rayyan. Bacalah nanti ceramah-ceramah, dengarkan itu. Begitu nanti ada suara panggilan, aina shaimu. Siapa orang yang puasa, yang puasanya betul-betul baik? Berdiri orang yang puasa. Ditunjuk. Haza babukum, ini pintu. Dinamakan pintunya pintu raya. Ya. Ini pintu-pintu neraka tahapan nama, kalau dilihat tafsir mungkin ada dijelaskan pintu 1, pintu 2, pintu 3 nama. Jadi likulli babin minhum, bagi setiap pintu, masing-masing pintu daripada mereka yang jadi pengikut setan itu, baru dibaca nih juz. Ini juz'un, juz'an, juz'in. Juz'un. Jadi apa gunanya juz'un? Ayo. Khabar. Khabar menjadi mubtada sama jalan ini. Ini khabarnya. Dahulu khabarnya disebut. Jadi juz'un. Ini kenapa maksumun? Coba. Naat man'ut. Ya. Sifat. Jadi bagian yang sudah ditentukan, yang telah dibagi. Jadi, ini Anda penyebab masuk neraka ini sini lewat pintunya. Anda ini jadi sudah ditentukan. Jadi bagian yang sudah ditentukan. Berarti ini yang di pokok kalimat. Jadi bagian yang sudah ditentukan. Bagian-bagian yang sudah ditentukan bagi setiap pintu daripada mereka. Gitu. Tapi karena nak memenuhi syarat, karena kalau mubtada itu kan isinya mesti ma'rifah jelas pakai alif lam aturannya. Tapi ini sudah ma'rifah juga, tapi ma'rifahnya kan nggak pakai alif lam. Maka di belakang. Jadi ada maksudnya maka dibelakangkan apanya itu mubtada. Coba terjemahnya 44. Coba apa terjemah dibuat? Lambat-lambat. Itu mempunyai 7 pintu. Apa? Jahanam itu. Berarti jahanam itu diambilnya ini langsung aja ini. Terus mempunyai 7 pintu. Mempunyai itu ini la-nya ini. Jahanam ini hanya itu.
Jadi Jahannam memiliki 7 pintu. Terus? Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu. Jadi setiap pintu ini, bagi masing-masing pintu, telah apa katanya? Telah ditentukan untuk golongan tertentu dan mereka. Kan manhum. Apa? Iya, juz'un. Ini golongan yang ditentukan oleh mereka. Dari mereka baru kemari. Merekanya di belakang buatnya kan. Jadi bagi setiap pintu dikhususkan untuk mereka bagian yang sudah ditentukan. Jadi didahulukan bagi mereka hanya tetap ini. Jadi khusus pintu diuntukkan untuk mereka itu. Jadi penekanannya diberitahu waktu kita hidup di dunia. Jadi nanti sudah ada apa penyebab dia menderita di neraka. Jadi penyebab menderita itu karena dia ini yang dikijok-kijok oleh setan tadi. Masuklah dia ke dalam orang begawa. Kalau sudah orang begawa, nanti lihat di mana gawanya. Ada gawanya karena mencari duit, ada gawanya menggunakan duit, macam-macam. Inilah peserta bahasa Arab Al-Quran. Ya, kalau mempelajari Al-Quran memang seperti ini, satu-satu dibahas. Mudah-mudahan kita bisa paham dan bisa mengamalkan. Jadi mana yang kita ikut, mana yang tidak. Itu kan informasi. Itu maka namanya nur. Namanya zikrun. Namanya Furqan. Banyak namanya. Ya. Ilahuna faqat intahina durusana ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum. Berdoa dulu. Allahumma faqihni fiddin wa alimni wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustadz. Naam.